Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Hadi Aska dan satu teman saya Andika sebagai host untuk narasumber hari ini. Di sini kami akan membahas apa itu patrilineal dan juga apa itu matrilineal. Nah, untuk suku di aliran patrilineal kami akan mengambil dari suku Zulu dari negara Afrika Selatan, dan untuk yang matrilineal kami akan mengambil dari suku Garo, asalnya dari negara Indonesia. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan narasumber kami, yaitu Saya selaku narasumber pertama ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nakesha Dwi Alaina. Dan saya selaku narasumber kedua, nama saya Citra Dewi Lestari. Dan saya narasumber ketiga, Raja Gio Badila. Nah, udah siap buat podcastnya? Siap. Jadi yang pertama tuh aku bakal nanya untuk narasumber yang pertama, apa itu patrilineal? Oke, jadi patrilineal ini adalah sistem keturunan atau pewarisan yang mengikuti garis keturunan pihak ayah, dan dalam masyarakat yang menganut sistem itu seperti nama keluarga, warisan harta, dan hak-hak sosial biasanya diturunkan melalui garis pihak laki-laki. Dan anak-anak dianggap sebagai bagian dari kerabat laki-laki karena dianggap memiliki menjalin hubungan yang lebih dekat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya buat yang garis keturunan ada namanya tuh kayak misalnya nama di akhirnya tuh ditambahin ada nama dari ayahnya gitu ya. Iya. Oke. Nah, lanjut aja ya. Oke. Nah, yang kedua tuh bagaimana sistem patrilineal mempengaruhi pembagian warisan dalam suatu masyarakat, dan apa perbedaan utama antara sistem patrilineal dan matrilineal dalam hubungan keluarga? Dari ini sistem patrilineal mempengaruhi pembagian warisan dengan menetapkan bahwa harta benda dan status sosial diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Biasanya kayak ayah ke anak laki-lakinya. Dalam masyarakat yang menganut patrilineal, perempuan biasanya memiliki hak terbatas dalam mewarisi hak pewarisan harta atau sosial. Jadi yang hampir sepenuhnya dapat warisan tuh yang laki-lakinya. Jadi yang perempuan cuma bagian dikit itu. Iya, seperti itu. Nah, untuk yang nomor 3 tuh pengen nanya juga, apa aja sih suku yang menganut aliran patrilineal? Oke, jadi ada 3 suku, yaitu suku Sunda, suku Zulu, sama suku Batak. Ada yang lainnya nggak? Kurang tahu aku. Oh, jadi tahu itu aja. Iya. Berhubung ini di suku Zulu juga, terus bagaimana proses pernikahan di suku Zulu dari negara Afrika Selatan? Apakah ada upacara dan perayaan asal daerah tersebut? Iya, ada. Jadi untuk proses pernikahan di suku Zulu itu pemilihan pasangan, perjanjian dan persetujuan keluarga, pembayaran lobola, upacara pernikahan, dan perayaan tarian sama pindahan ke rumah suami. Ya. Untuk upacaranya di sana melakukan festival Umkosi Pokeswama, yaitu festival tahunan untuk merayakan hasil panen dan menghormati leluhur dengan tarian musik. Seperti itu. Lanjut ya. Yang patrilineal sudah ditanyakan oleh Hadi. Sekarang saya ingin menanyakan tentang apa itu matrilineal. Oke, saya selaku narasumber yang kedua, saya akan menjawab. Jadi, matrilineal itu seperti sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Jadi, sistem ini, anak akan terhubung dengan ibunya dan kerabat ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Oh, jadi matrilineal itu adalah garis keturunan yang dari pihak ibu itu? Ya.
Oke, lanjut. Oke. Bagaimana proses perkawinan dalam masyarakat suku Garo? Apakah ada adat istiadat khusus yang harus dijalankan atau gimana? Ada beberapa poin mengenai proses perkawinan dalam masyarakat suku Garo. Jadi yang pertama ada sistem matrilineal. Jadi sistem matrilineal ini garis keturunan dan warisan diturunkan melalui perempuan dengan anak perempuan bungsu sebagai pewaris utama. Yang kedua ada lamaran oleh pihak perempuan. Keluarga perempuan, khususnya anak perempuan bungsu, mengajukan lamaran kepada calon suami. Yang ketiga, ada ritual wangala. Upacara pernikahan melibatkan persembahan dan doa kepada roh leluhur dan meminta berkah atas pernikahan. Oke, ternyata lumayan menarik ya proses perkawinan dalam masyarakat suku Garo. Iya. Lanjut. Apa peran tokoh adat dan pemimpin spiritualnya? Saya pelaku narasumber ketiga akan menjawab. Peran tokoh adat dan spiritual: 1. Pemimpin upacara. Tokoh adat memimpin upacara pernikahan, festival, dan pemakaman, dan menjaga tradisi spiritual. Mereka memastikan praktik keagamaan dan penghormatan leluhur tetap dilakukan. Terus, penyelesaian konflik. Mereka berperan dalam menyelesaikan konflik dan memberi nasihat adat. Oke. Jadi kan kalau misalkan budaya itu pasti ada punahnya gitu. Jadi apa upaya pelestarian budaya ya di tengah globalisasi? Festival Apa upaya pelestarian budaya Garo di tengah globalisasi? Upaya pelestarian budaya Garo di tengah globalisasi adalah festival budaya. Mengadakan festival seperti Awang-Wala untuk mempromosikan tradisi dan pendidikan dan dokumentasi, mengajarkan budaya di sekolah dan mendokumentasikan tradisi. Wisata budaya, mengembangkan desa sebagai tujuan wisata budaya untuk mengenalkan adat Garo. Terus hukum adat, masih mengenalkan hukum adat untuk menjaga nilai-nilai tradisional. Ternyata dokumentasi itu sangat penting ya untuk mempertahankan sekaligus membagikan ke masyarakat yang lainnya untuk agar lebih mengetahui gitu ya. Oke, jadi sekian podcast kami hari ini. Tunggu bentar. Jadi untuk yang patrilineal tuh membangun dari sisi ayah kan. Nah, berarti untuk yang matrilineal tuh kebalikannya ya. Iya. Jadi lebih diagungkan ibunya daripada ayahnya untuk yang matrilineal. Iya. Oke, sekian podcast kami hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan kami yang sedikit kasar ya, karena kami itu makhluk kasar bukan makhluk halus. Jangan lupa untuk selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.